Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa CPU agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini merupakan part yang kedua. Bagi kalian yang penasaran dengan part yang pertama, kalian bisa tonton di video ini. Jadi bagi kalian yang minat untuk menonton part yang pertama, kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi sebelumnya di part yang pertama kita sudah memakai power plan high performance atau ultimate performance. Mungkin di antara dari kalian ada yang pakai ultimate performance, dan mungkin juga dari kalian ada yang pakai high performance, dikarenakan tidak bisa mendapatkan ultimate performance alias error. Dan kemudian kita juga sudah setting di bagian advanced power settings pada power plan yang kita pilih antara high atau ultimate performance. Nah, sekarang di part kedua, di sini ada beberapa settings pada power settings kita yang tidak kelihatan alias tersembunyi, guys. Nah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke caranya. Jadi di sini kan gua sudah mencoba ya sebelumnya, dan memang alhasil untuk hasilnya itu bisa dibilang worth it, dan kalian coba sendirilah karena untuk hasilnya itu sangatlah bagus banget guys, dan menambah performa pada CPU kalian. Nah, jadi kalian bisa cek aja untuk link download sebuah program pihak ketiga bernamakan Power Settings Explorer di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Jadi nanti tinggal kalian ini aja, klik linknya, kemudian nanti kalian bakal langsung masuk ke sini guys. Nah, sebuah website Mediafire untuk tempat kita mendownload program pihak ketiga bernamakan Power Settings Explorer. Kemudian nanti kalian tinggal klik aja download. Nanti bakal ke download otomatis. Kalau sudah ke download, kita langsung untuk eksekusi aja untuk programnya. Jadi tenang aja untuk programnya ini, yaitu Power Settings Explorer, itu aman guys, karena pembuatnya juga aman ya, karena gua udah tahu sih pembuat dari programnya ini. Nah, jadi untuk filenya kita ekstrak dulu dengan cara klik kanan, lalu pilih extract here. Kemudian nanti bakal muncul untuk programnya ini. Nah, kalau sudah muncul, kita bisa buka programnya ini dengan cara klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Kalau muncul seperti ini, klik Yes. Oke, sudah kebuka dan kalian bisa lihat inilah tampilannya. Mungkin dari kalian ada yang masih baru ya. Kalau gua sih nggak baru ya, karena gua udah sering banget pakai ini. Cuman guanya yang bingung gitu. Oke, nah jadi kita langsung aja to the point, karena di sini banyak banget settingan advance pada power plan kita guys. Nah, kalau kalian cek di sini ya, di bagian sini itu sebenarnya dikit guys yang di sini. Nah, padahal aslinya itu banyak guys. Nah, banyaknya itu kayak di sini guys, tuh banyak banget. Nah, jadi kita seperti biasa to the point aja. Jadi pertama yang pengen gua ininya ya, mana tuh? Nggak ada. Oke, ini dia. Jadi pertama itu kita cari yang namanya Processor Performance Increase. Jadi kalian langsung pergi ke kategori Processor Power Management. Kemudian kalian cari yang pertama yaitu Processor Performance Increase Threshold. Nah, ini kalau sudah ketemu, di bagian bawah ini ada sebuah kolom tempat di mana power plan kita itu bisa kebaca guys. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau gue itu ada Ultimate Performance, Atlas Power Sim, Balance, High Performance, dan masih banyak lagi. Kemudian di sebelah kiri ini ada kolom aktif. Jadi nanti yang kecentang itu merupakan power plan yang sedang kalian pakai. Entah pakai yang Ultimate Performance atau yang High Performance. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian sudah menemukan prosesor performance increase threshold, yang perlu kalian lakukan, kalian ubah untuk value-nya menjadi 0, guys. Nah, contoh misalkan di sini gua yang aktif, yang punyanya Atlas. Jadi gua bakal ubah punyanya Atlas untuk value-nya ke angka 0. Jadi kalian cukup ubah saja value pada power plan yang aktif atau yang tercentang guys. Jadi mungkin kita ini nggak sama ya untuk power plan yang aktif. Mungkin dari kalian ada yang pakai ultimate, atau mungkin ada yang high, atau mungkin sebagian dari kalian ada yang
pakai Atlas ya, kayak gua, makanya gua pakai Atlas Power Sim. Jadi kalian cukup ubah value pada yang tercentang saja atau yang aktif, jangan semuanya. Jadi cukup yang aktif aja. Jadi processor performance increase threshold kita ubah value-nya ke angka 0, kemudian kita enter. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya processor performance core parking min cores ini. Nah, kalau sudah ketemu, kita ubah value pada power plant kita yang aktif ke angka 100. Dan gua baru ingat kalau kalian pengguna laptop itu seharusnya value-nya ada dua. Jadi yang pertama kalau nggak salah ada AC value, lalu yang kedua kalau nggak salah ada DC ya. DC atau D apa gitu. Pokoknya D apa value gitu. Nah, kalian bisa ubah keduanya gitu. Kalau khusus PC atau komputer atau desktop itu cuma satu. Nah, kemudian yang ketiga kita lanjut processor performance decrease threshold ini. Kita ubah pada power plant kita yang aktif, value-nya menjadi 0, lalu enter. Kemudian kita ubah ini allow throttle states. Kita ubah yang aktif, power plant kita yang aktif, kita ubah value-nya menjadi off atau mati. Kemudian enter. Lalu kita cari processor performance boost polisai ini ya. Processor performance boost polisai. Kita ubah value-nya pada power plant kita yang aktif menjadi 100, lalu enter. Kemudian kita cari processor performance increase polisai. Ini ya, increase polisai, tepat di bawahnya persis. Oke, kita ubah power plant kita yang aktif, value-nya menjadi rocket. Pokoknya rocket ya, jangan ideal agresif, pokoknya rocket aja. Karena rocket lebih baik dibandingkan ideal agresif. Kemudian enter dulu. Kalau sudah kita lanjut cari prosesor idle demo threshold. Kita ubah value pada power plant kita yang aktif menjadi 100. Lalu enter. Kemudian kita cari prosesor idle disable. Nah, ini kalian sudah banyak yang tahu ya, gara-gara nonton video gua yang tentang CPU. Pokoknya yang prosesor idle disable itu kalian pilih enable aja kalau semisal kalian nggak suka disable, ya dimana nanti kalau kalian pilih disable idle, nanti untuk persentase CPU kalian bakal mentok 100% selamanya, dan mungkin diantara dari kalian ada yang nggak suka gitu. Jadi kalau gua di sini bakal enable idle aja. Kemudian selanjutnya ada prosesor idle promote threshold. Promote threshold ya ini. Nah, ini kita ubah value pada power plant kita yang aktif menjadi angka 100. Lalu enter. Kemudian selanjutnya kita cari minimum prosesor state. Ini dia. Kita ubah value pada power plant kita yang aktif menjadi angka 100. Lalu enter. Kemudian kita cari prosesor performance increase time. Nah, ini dia. Processor performance increase time. Kemudian kita ubah value pada power plant yang aktif menjadi angka 1, lalu enter. Kemudian kita cari maksimum processor state. Ini dia. Kemudian kita ubah value pada power plant kita yang aktif menjadi angka 100, lalu enter. Kemudian cari lagi processor performance boost mode. Ini dia, sudah ketemu prosesor performance boost mode. Nah, jadi untuk prosesor performance boost mode ini ada dua value guys yang agak ragu-ragu ya kalau menurut gua sendiri. Jadi kan value pada power plant kita yang aktif atau yang sedang kita gunakan saat ini, itu kalian bisa pilih untuk value-nya pada power plant yang kalian pakai. Antara yang namanya disable atau kalian bisa pilih juga aggressive at guaranteed atau guaranteed. Jadi antara kedua tersebut. Jadi yang pertama gua ulangin sekali lagi, kalian bisa pilih yang disable, atau yang kedua kalian bisa pilih yang aggressive at
guaranteed. Nah, jadi dipilih ya antara kedua tersebut. Kalau gua di sini bakal pilih yang aggressive at guaranteed, tapi tidak ada salahnya kalian bisa pilih yang namanya disable. Nah, kalau sudah kita bisa enter. Kemudian kita cari yang terakhir yaitu processor performance decrease time. Nah, ini dia. Kemudian kita ubah value pada power plan yang kita sedang pakai atau yang sedang aktif menjadi angka 1. Kemudian enter dan sekarang sudah selesai. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang pengen gua pastikan. Jadi ini di luar CPU. Jadi yang pertama ini di bagian graphic settings, ini ada GPU preference policy. Ini pastikan value-nya itu non ya, karena kalau kalian lihat di keterangan itu cuma ada dua pilihan. Yang pertama itu non, kemudian yang kedua low power. Ya dimana kalau kalian pilih low power, nanti takutnya VGA atau GPU kalian itu mengkonsumsi powernya itu lebih rendah guys. Jadi performa yang dihasilkan kurang maksimal. Jadi kalian bisa pilih yang non. Kemudian juga kalian bisa balik ke paling atas. Kemudian kalian silahkan cari yang namanya ini guys, di bagian idle resi apa ini? Resiliency ya. Nah, kemudian kita ke prosesor idle resiliency timer resolution. Ini pastikan juga value semuanya ini angkanya 0 ya, karena kalau di atas 0 meskipun angka 1 itu nanti hasilnya kurang baik. Jadi pastikan value-nya 0. Kemudian kalau nggak salah ingat oh ini ya, di paling atas. Jadi yang di kategori paling atas ini yang non, itu yang pertama ada di bagian power plan type. Itu pastikan value pada power plan yang kita sedang gunakan atau yang sedang aktif, itu value-nya pastikan high performance. Jadi kalau di laptop itu kan ada dua ya value-nya. Nah, kalian bisa ubah kedua value-nya itu ke high performance, lalu enter. Kemudian untuk device idle policy tepat di bawahnya juga sama ya, value-nya pastikan performance. Kemudian apa lagi guys? Kayaknya udah deh. Nah ini ya. Oh ini guys. Nah ini yang terakhir ya, di bagian hard disk. Ini ada yang namanya turn off hard disk after. Ini pastikan untuk value pada power plan yang kita pakai atau power plan yang sedang aktif, ubah value-nya menjadi 0, lalu enter. Dan jika sudah selesai semua, kalian bisa klik apply di kiri pojok bawah. Gua ulangin sekali lagi, kalian jangan langsung tutup programnya, kalian bisa langsung klik apply terlebih dahulu di kiri pojok bawah ini ya. Nah ini kalian tinggal klik apply dan sudah selesai deh. Jadi untuk settingannya sudah tersimpan ke power plan yang sedang kita gunakan atau yang sedang aktif ini guys. Nah, jadi kalian sekarang bisa merasakan perubahan performa pada CPU kalian atau prosesor kalian, dan pastinya ini lebih mantap dan lebih maksimal karena kalian bisa cek sendiri lewat text manager, kemudian di bagian performance ya. Kalau untuk sekarang di sini untuk CPU gua untuk persentasenya di antara 16 sampai 17%. Kemudian untuk speednya di sini gua mentok ya atau kekunci di 3,98 GHz. Nah, jadi seperti itu ya, oke? Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa CPU agar lancar dan didengar pada episode itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah subscribe, like video ya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!